Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita ada pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arief. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Halo. Iya, kasihan Mas Leo sama Mas Arief tuh, Prabowo ini kasihan. Pembantunya ini adalah yang ketiga yang minta maaf karena ngomong asal jeblak aja ya. Mulai dari TS, kepala babi masak saja, mbahmu nggak bisa membuat tanah. Ini aneh. Sebenarnya menurut penglihatan saya, gesturnya itu bukan candaan. Cuman karena diprotes orang, dia sebut candaan. Dia lupa bahwa negara itu milik rakyat. Negara itu tidak punya tanah. Negara atau nenek moyang kita yang menyerahkan tanah kita untuk dikelola oleh negara. Terbalik tuh pola pikirnya. Jadi ini pelajaran nih buat Prabowo. Kalau mau ngadakan reshuffle, calon menterinya dicek dulu lidahnya kepanjangan apa tidak. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Dicek dulu spesifikasi mungkin ya, atau kredibilitas. Bagaimana Mas Arief? Saya pikir kredibilitasnya baik ya, tetapi kan sekarang apa artinya kredibilitas tanpa kemampuan atau skill untuk bisa berkomunikasi? Karena menjadi pejabat itu kan memiliki beban yang sangat-sangat berat untuk bisa membuat publik mendukung dia. Bagaimana caranya publik mendukung dia kalau publik tidak mengerti dia? Atau bagaimana caranya dia akan didukung kalau publik tidak suka sama dia? Ini kan merupakan salah satu hal yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya sekarang mereka sibuk dengan berbagai macam hal yang sifatnya tugas-tugas, ya sekarang sudah waktunya mereka sudah harus memahami bahwa sebuah narasi besar yang lagi dibangun oleh presiden untuk didukung oleh publik, itu ya didukung sama mereka. Jangan dimentahkan, jangan pada akhirnya mereka justru menjadi beban karena mereka dibenci oleh publik karena mereka asal ngomong. Jadi itu yang pada akhirnya harus kita ingatkan kembali. Kita hadir di sini, jangan pernah bosan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka punya beban yang sangat-sangat penting untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu pertanyaan soal benar nggak bercanda. Kalau tadi Pak Ondo mengatakan, Mas Arief, kalau dari wajahnya itu tidak bercanda, itu serius. Dan kemudian setelah itu minta maaf, lalu dibungkus dengan mengatakan ini bercanda. Nah, ini kan soal benar bercanda, benar salah bicara dari awal itu kan penting untuk kita perjelas. Bagaimana Mas? Ya, kadang-kadang kita harus bisa menyelami ya. Beberapa orang itu memang memiliki alam pikir yang memang sudah negatif dari awal, atau memang menggampangkan gitu ya. Itu spektrumnya sangat beda gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang memang memiliki semangat untuk konfrontatif, itu mereka PR-nya akan jauh lebih berat lagi. Tapi kalau ada orang-orang yang menggampangkan, saya pikir memang nggak terlalu berat, tapi ini kebijakan negara loh. Ini sebuah narasi besar yang pada akhirnya harus didukung oleh seluruh publik Indonesia kepada apa yang sekarang lagi dibangun dalam bentuk berbagai macam kebijakan. Karena kebijakan itu kan belum tentu menyenangkan semua orang. Buat orang-orang yang tidak senang dengan kebijakan tersebut, gimana caranya paling tidak mereka diam, mereka tidak memberikan perlawanan yang signifikan. Jadi ini yang pada akhirnya harus menjadi bagian dari sensitivitas mereka untuk paham.